warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wafidiyati bi fadli rabbina. Alhamdulillah, sholatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim wa anta dzu khulqin azim. Fasfa' lana indal karim. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini bi'idnillah wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatin lil hadratil aliyah. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim ulama yang saya muliakan, wabil khusus yang terhormat Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Heru Sujianto yang saya taati dan saya muliakan, dan kepada Abah Salom yang saya muliakan. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk memanfaatkan waktu yang ada mengenai uraian tasyakur serta sanjungan sholawat dan salam, kula derek makmum di belakang panjenengan sedaya, khususnya kepada murabi kita, beliau Romo Kiai Haji Sayyid Abdul Majid Ma'ruf Mu'alif Sholawat Wafidiyah radhiyallahu anhu, dengan harapan muga-muga mujahadah kita ing dalu niki di malam Jumat, muga-muga peparinga rahmat taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala, kita sedaya diridani kalian Gusti Allah, sehingga dalam hidup kita yang hanya sekali ini di dunia ini, muga-muga kita termasuk golongan orang-orang yang dilindungi oleh Gusti Allah. Sebab hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam kehidupan dunia ini tidak ada istilah yang tidak mungkin terjadi. Semuanya pasti bisa saja terjadi. Yang baik bisa jadi di ujungnya menjadi jelek, dan sebaliknya yang jelek pun
bisa jadi di ujungnya justru diangkat oleh Allah menjadi orang baik. Maka dari gambaran dua inilah hikmahnya. Jangan bangga, jangan puas diri. Walaupun hari ini kita sudah menjadi orang baik, sudah beramal ibadah, sudah mujahadah, jangan pernah bangga diri atau puas diri, karena sesungguhnya di dalam hidup ini sebaik apapun diri kita, tetap tidak ada jaminan selamat di ujungnya. Sebaliknya, walaupun hari ini kita masih jelek, hari ini kita masih sering kejeglong wonten maksiat, jangan pernah putus asa. Tetap terus berikhtiar, tetap hadang kasih sayang Allah. Selagi kita mau berubah, mau bertaubat dan berusaha ingin menjadi yang lebih baik, dosa-dosa ditangisi. Selagi kita mau sungguh-sungguh, sebesar apapun dosa kita, tidak ada istilah tidak mungkin. Selagi itu masih di dunia, kalau kita mau sungguh-sungguh, pasti akan diampuni oleh Allah, dan ujungnya kita akan diangkat derajatnya oleh Allah menjadi orang baik. Maka disinilah hadirin wal hadirin, pentingnya kita seorang penuntun dan pembimbing. Jadi dalam hidup ini kita butuh seorang pembimbing, seorang penuntun yang menuntun kita, menuntun langkah-langkah kita sehingga sampai di ujung dengan selamat. Butuh penuntun, bukan hanya soal kehidupan, dan jadi soal agama. Sampai dikatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali, didawatkan man laisa lahu syaikhun fasyaitanu syaikhun. Dikatakan siapa di dalam kehidupan ini tidak menemukan, tidak mendapati seorang pembimbing, seorang penuntun, baik itu urusan agama ataupun soal sosial, hablum minallah wa hablum minan nas. Siapa orang yang tidak menemukan seorang guru pembimbing atau tidak memiliki seorang penuntun dalam hidup ini, maka fasyaitanu syaikhun, maka setan yang akan menjadi guru pembimbingnya, menjadi guru penuntunnya. Ini bahaya. Maka kalau setan ini yang jadi guru penuntun kita di dalam kehidupan ini, hadirin, maka seluruh amal-amal ibadah kita
akan difermentasi. Apa fermentasi itu? Fermentasi itu diproses. Jadi kalau setan yang menjadi pemimpin kita, maka semua amal ibadah kita akan diproses oleh setan menjadi racun yang mematikan hati kita, yang mematikan langkah kita untuk menjadi Abdul Hakam, menjadi hamba Allah yang benar, yang ujungnya husnul khotimah. Akan diproses. Jadi kalau yang menjadi guru penuntun kita yang adalah setan, maka ibadah itu akan diproses menjadi racun, sehingga amal-amal ibadah kita, sholat kita, ibadah kita, mujahadah kita tidak akan menjadikan kita tambah semakin dekat, tidak akan menjadikan lesan kita ini selamat dari ghibah, tidak akan menjadikan pikiran kita ini selamat dari suudzon, dan tidak menjadikan perbuatan kita ini selamat dari perbuatan yang jelek. Semakin banyak ibadahnya, maka semakin tambah jauh dari Allah. Ini kalau setan yang menjadi guru, sehingga ibadah kita ini diproses menjadi racun yang mematikan hati. Tapi sebaliknya, bila di dalam hidup ini kita menemukan seorang penuntun, seorang pembimbing yang tidak hanya sekedar membimbing kita untuk ibadah, sholat, dan lain sebagainya, tapi juga untuk menuntut membersihkan hati kita, sehingga semua amal-amal ibadah yang kita lakukan ini ujungnya menjadikan kita semakin merendah di hadapan Allah. Ini kalau seorang penuntut. Jadi kalau kita ini menemukan seorang pembimbing atau seorang penuntut, jangankan soal urusan baik pada hidup, urusan yang jelek, urusan yang maksiat, bila menemukan seorang penuntun, maka maksiat itu difermentasi, diproses agar menjadi imun, menjadikan kita jujur dengan maksiat itu, menjadikan kita ini tambah berubah menjadi baik. Seperti halnya Mbak Sunan Kalijogo. Mbak Sunan Kalijogo itu jelek, perampok asalnya. Tapi berhubung dalam hidup menemukan seorang penuntun, seorang pembimbing, sehingga yang asalnya rampok, yang asalnya jelek diproses. Dari Mbak Sunan Bonang justru asale rampok lakon dari waline Gusti Allah. Tuhan memproses. Makanya hadirin, di dalam surat Al-Yunus, kulindu maga fis samawati wal ardh. Kulindu, perhatikan apa yang ada di langit dan di bumi. Kita disuruh memperhatikan, karena apa yang di langit dan apa yang di bumi itu mengandung iktibar, pelajaran bagi kita.
Kalau kita mengambil pelajaran dari padi, tanaman padi, mengapa padi itu kok merunduk? Kalau ada padi yang merunduk, semakin berisi, semakin merunduk, ini menunjukkan bahwa padi itu alamat pasti panen. Mengapa kok panen? Karena diproses dengan baik sehingga tidak ada penyakit di dalamnya, maka bisa panen. Tapi sebaliknya, bila ada padi, walaupun tanahnya itu berhektar-hektar, kok gak merunduk? Dangat istilahnya. Alamat itu buatan panen. Kalau di sini, mengapa kok gagal panen? Karena diproses yang jelek. Biarpun proses asal-asalan, bukan ahlinya, sehingga di dalamnya banyak penyakit. Maka di akhir inilah kita koreksi hadirin, hadirin Bapak Ibu dan saya. Kita koreksi diri kita dengan ibadah kita, dengan sholat kita, dengan sedekah kita, dengan mujahadah kita. Bagaimana? Apakah sudah menjadikan diri kita ini menjadi hamba Allah yang senantiasa tawadhu, yang senantiasa kasih sayang, yang senantiasa menutupi aib kejelekan orang lain? Atau justru dengan kita ibadah, dengan kita mujahadah, ghibah kita semakin tambah menjadi perasaan merasa aku kita ini justru malah semakin tambah besar. Kalau seperti ini, marilah kita bersihkan dengan mujahadah. Karena Rasulullah mengatakan, innal mu'mina idza kana nuqtatun sauda'u fi qalbihi, innal mu'mina, sesungguhnya orang mukmin, sesungguhnya para hamba-hamba Allah, idza kana nuqtatun sauda'u fi qalbihi, apabila dia berbuat dosa, lesannya ghibah, pikirannya selalu suudzon, perbuatannya jelek, hatinya masih memendam kebencian kepada yang lain. Apabila dia berbuat dosa, maka ditubuhkan ditempelkan satu titik noda hitam di permukaan hatinya. Jadi kalau jenengan ini berbuat maksiat, niku ono titik hitam sing nempel teng manah kula jenengan. Fa in taba, apabila kita bertaubat, menyesal, wa naja'a wastaghfarah, dan bertaubat, dosa itu ditangisi, sudilah qalbuhu, maka dibersihkan kembali hatinya dari titik noda hitam. Oleh karena itu hadirin, marilah kita bersihkan hati kita ini, sebab apabila tidak kita tangisi dosa itu, semakin banyak titik hitam yang menempel di hati kita, sehingga ibarat kaca, kalau semakin banyak debu yang menempel di kaca itu, maka gambar di kaca itu tidak akan muncul. Hati kita juga seperti itu. Kalau semakin banyak noda-noda hitam yang menempel di hati kita, alamat akan menjadikan diri kita
tidak kenal kepada Allah, walaupun nampaknya ibadah, walaupun nampaknya berbuat baik, tidak kenal kepada Allah. Jangankan kenal kepada Allah, mengenal dirinya sebagai manusia yang lemah ini saja tidak mampu, justru yang tahu kesalahan orang lain. Oleh karena itu mari kita mujahadah sebentar hari ini. Karena apa Bapak Ibu, kalau kita mau merenung umur kita sudah seperti ini, ibarat es batu, tambah lama tambah mencair. Kita dulu sehat, sekarang mudah sakit, wajah kita sudah nampak berkerut. Tentunya kemana setelah ini? Kita pasti akan dipanggil oleh Allah. Kita tidak tahu hadirin wal hadirin, apakah Kamis yang akan datang kita bisa mujahadah, atau justru salah satu di antara kita harus pulang menghadap kepada Allah. Hadirin, bukan masalah pulang yang kita pikirkan, bukan masalah pulang yang kita jadi doyan, bukan. Tapi yang kita pikirkan ketika kita pulang, mungkinkah kita nanti kumpul dengan Rasulullah? Mungkinkah kita nanti bersama Rasulullah di surganya Allah? Sedangkan hari ini saja lesan kita jauh dari lesan Rasulullah. Rasulullah tidak pernah tiba, kita justru malah tiba. Rasulullah selalu berbuat baik, kita malah berbuat jahat. Mungkinkah kita bersama Rasulullah? Atau andaikan kita bersama Rasulullah hadir, mungkinkah kedua orang tua kita yang dulu menyayangi kita bisa kumpul dengan kita? Padahal suruh waktunya habis dicurahkan untuk kita, dibelani sampai ke ibadah demi membesarkan kita. Mungkinkah kita nanti bersama kedua orang tua kita kumpul pada dengan Rasulullah? Ya Allah, jangankan untuk mengangkat dosa orang tua hadir, mengangkat dosa sendiri biasa tidak mampu kita. Ya sudah, marilah kita tundukkan diri kita. Kita merasa bahwa diri kita masih belum mampu membalas kedua orang tua. Hanya harapan saja. Andai kata kita nanti tidak bisa kumpul dengan Rasulullah di surga, ingat, jangan lepas Rasulullah. Cinta tidak memandang status, walaupun kita penuh dosa, walaupun Rasulullah penuh dengan kemuliaan. Cinta tidak pernah memandang status, tetap kita panggil Rasulullah, tetap kita rindu kepada Rasulullah. Walaupun kita andaikan tidak bisa kumpul bersama Rasulullah di surga. Mari kita Alhamdulillah. Ya syaikhul bisa kuasa alaikan nurul kita lihat wahasulu warahmati fakotulah tebak-bakau wahasari asaidisu fa'indahu ta'udu sasun. Hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, marilah sebelum kita nanti pulang di hadapan Allah, marilah kita meninggalkan kenangan. Kita tinggalkan kenangan bahwa di sini kita pernah menangisi dosa, bahwa di sini kita pernah menjerit di hadapan Allah, memohon bagi kedua orang tua kita, memohon dari dosa kita dan rumah masyarakat.
Mari kita tinggalkan kenangan menjaga ini dengan tetesan air mata kerendah. Mari kita panggil Rasul. Ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Hayyul Al-Rabbi wa ilayya Sayyidi binata nusilatil hadratil al-Fatihah. Demikian hadirin yang dapat saya sampaikan. Segala kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya syafi'al khalqi sholatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anak wa aslahu wa ruhawahi faqadzalam tuhakata wa rubi wa nisali asadi siwa fa'inta utakum tusaksan halika ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya ayyuhal Rasul alaika rabbi wa ilayya sayyidi binatu musilatin al-hadratil aliyah al-Fatihah.